tapi futurnya itu pas masuk rumah sakit gitu. Bukan karena apa sih, kayak kajian itu disalahkan. Kenapa kau sakit? Karena kau sering keluar kajian gitu. Sedih saya juga sebenarnya. Aduh. Cincikan. Aduh dia menangis juga. Insya Allah. Semoga bernilai pahala ya Fis. Ada yang terkenal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, up. Jadi sekarang kita lagi di alam bebas. Kita kedatangan tamu yang istimewa. Kita mau coba tanya-tanya. Di sini ada siapa ini? Ada Mizan. Mizan. Halo Mizan. Mizan kelas berapa? Oh dia udah lulus. Fitri kelas berapa? Kelas. Dari kelas. Oh tiada kelasnya. Oke, jadi welcome back to the story of hijrah. Yeay, tepuk tangan dong. Jadi kita mau coba mengulik kisah dari Mizan. Orang panggilnya Mijan. Hai Mijan. Dan Pipio. Oke, Papa tahu tanya-tanya. Tergantung pertanyaannya suka. Ayo, jadi kapan Anda menikah? Oh, Karena tidak. jodoh Salah. Jadi kita coba tanya kisah hijrahnya. Siapa dulu ya? Siapa yang mau pertama anak-anak? Angkat tangannya. Diangkat tangannya. Sabar Oke, Mizan dulu. Mizan mulai hijrahnya dari tahun berapa? Hah, 2001. Saya lupa. Astagfirullahaladzim. Dari kapan? Mungkin dari kuliah tuh, atau mungkin kuliahnya semester berapa? Dari kuliah semester, lupa juga. Semester 3 kayaknya. Semester 3. Itu mulai. Tapi Mulai belum- apa? Mulai diajak. Diajak. Oh, diajak. Oke. Kalau semester 3 ya? Terus mulai aktif ngajinya itu mulai ikut-ikut Oh, kajian. Oh, dia masih makan. Apa aja nih kak? Ulang. Mulai aktif ikut-ikut kajiannya itu sejak kapan? Mulai tahun 2018 kayaknya. Oh, dari belakang. Saya mengingat-ingat. Oke, kalau Fitri? Dari kapan Fitri mulai mengenal Islam pertama kalinya atau kapan? Oh, mengenal Islam. Berarti sebelumnya dia mualaf. Oh, pertanyaannya salah. Jadi sejak kapan? Sama kok kayak tadi pertanyaannya. Sejak awal kuliah. Oh, sejak awal kuliah berarti sudah mulai ini ya. Sudah mulai ngaji gitu. Atau kabur-kabur? Banyak kabur. Banyak kamu, tapi pas dan pasri kayaknya saya tidak kabur. Saya ini banyak kabur. Kalau Mizan, apa yang Mizan rasakan setelah Mizan berhijrah? Banyak perubahan Dalam hal apa aja? dalam hal tujuan hidup. Emang tujuan hidupnya dulu untuk apa? Tujuan hidupnya dulu ya begitu-begitu aja. Gitu tuh maksudnya gimana? Ikut arus. Oh, Mana gitu. yang tren itu ikut. Gitu. Oke, setelah hijrah? Setelah hijrah, tujuan hidupnya ditetapkan yang mana, kehidupan sehari-harinya berstandar pada syariatnya. Nah, Masya Allah Ustazah Mijan. Terus apa lagi yang berubah? Mungkin circle-circle pertemanannya apakah juga berubah? Pertemanannya juga alhamdulillah Alhamdulillah apaan? berubah. Terus? Teman-temannya pun alhamdulillah lebih Sana kameranya. Kok mau berteman dengan Terus lanjut. bisa minum kak. Ayo, Dia dia lagi minum. tuh. Kalau Fitri? apa ini kak? Banyak pertanyaan tadi. Apa tadi saya tanya misalnya? Yang Fitri rasakan setelah Fitri berhijrah, sebelumnya kehidupannya suramnya seperti apa? Setelah berhijrah gimana yang Fitri rasakan? Ya, yang jelas ada perubahan ya. Yang pertama pemikiran. Pemikirannya itu dulu bebas. Ya sama dengan Mizan. Apanya yang Harus. bebas? Ya bebas. Orang ke kiri ya kita ke kiri. Kira gaya bebas berenang kayak kodok, tenggelam. Terus Terus dari pakaian yang dulunya tidak syar'i, jadi alhamdulillah sekarang pelan-pelan syar'i.
Terus apa lagi? Terus apa lagi ya? Biarku ya. Iya. Baru Iya, circle pertemanan juga berubah. Berubah sekali. Dan banyak lah ya. Banyak berubah, intinya banyak berubah. Ke hal-hal positif. ya berarti sebelum hijrah banyakan apa ya? Banyakan main hal-hal duniawi. Setelah hijrah apa sih? Jadi ini video tiba-tiba video Ini tanpa setting. Iya. tanpa No setting. setting. No cut cut gitu ya, no cut cut biasa kan kalau gitu tuh no cut cut baru viewersnya 28 juta. Biasanya toh kalau orang hijrah itu pasti ada satu titik di mana dan sedih, Belum sedih. di mana satu titik kita itu merasa hijrah tidak ya, gitu. Kira-kira menurut kalian berat tidak berhijrah yang tadinya ya kayak yang kamu bilang tadi, dan terus kalian memilih jalan yang sekarang? Siapa dulu ini? Kau aja dulu. Ini Mizan. Kalau dibilang Berat? ya berat. Berapa kilo? Kenapa? Karena apa ya, sadar tanggung jawab gitu, sadar apa yang harus dilakukan. Ternyata tidak. Berarti dulu semudah. sebelumnya belum sadar ya? Sadar setengah sadar ya. Oh, setengah sadar. Bener kok, Bas. No. Baru. Jadi tahu apa yang dilakukan gitu, apakah sesuai atau tidak gitu. Jadi lebih banyak pertimbangan gitu. Sesuai syariat. Oh, berarti sekarang kalau mau melakukan sesuatu lebih difilter gitu ya, difilter apa yang harus dilakukan. Kalau Fitri, berat proses hijrahnya? Berat sekali. Berat sekali. Gimana tuh maksudnya berat sekali, kayak gimana? Banyak pertengkaran. Iya. Banyak pertengkaran. Terus Banyak pertentangan. Banyak cacian gitu. Masya Allah, banyak cacian, makian, bulian, apalagi. Intinya banyak lah yang negatif dari lingkungan. Oh, berarti lingkungan kurang menerima gitu pada saat Fitri mau berubah jadi Power Ranger. Tapi akhirnya bisa dilewati semuanya, teman-teman. Alhamdulillah. Oke, terus apa lagi? Oh, saya kira sudah sekian. Belum. Bisa kalau misalnya bisa diceritakan tidak? Diceritakan, distorikan gitu bagaimana proses hijrahnya. Anggaplah misalnya potong saja, jangan juga panjang sekali nanti tadi menonton. Misalnya dulu itu saya orangnya begini, terus pada saat sudah hijrah anggaplah misalnya mau pakai gamis itu perjuangannya kayak begini, pergi halako hujan-hujan bla bla bla, sering masuk rumah sakit gitu. Dan lain-lain. Bisa diceritakan sedikit, biar bisa kasih sedikit motivasi begitu sama yang menonton kalau ada gitu. Kalau ada. Syukur tidak siaran langsung. Jadi bagaimana ya? Ya belum. Keluar 2 liter. Oh, belum ternyata. Kenapa gitu lupa pertanyaannya? Cerita hijrahnya, Cerita hijrahnya. beberapa menit gitu. Pada awalnya. Iya. Maksud saya megel. Pada awalnya tuh diajak, tapi bukan apa ya namanya, Kak Husni. Oh ya, Husni. Salam buat Husni. Dan toh, tapi masih kabur-kabur. Kenapa? Masih pakaiannya ya masih transparan. Hah? Pakai transparan? Maksudnya pakai kerudungnya. Berarti dia rujung rambut sampai kaki transparan. Oh, Kerudungnya masih transparan gitu. Oh, Itu kerudungnya. masih pakai rok yang menurut gaul pada zamannya. Terus? Tidak lama kemudian paragraf kedua.
Tidak lama kemudian pangeran berkuda datang. Baru kemudian baru beberapa kali ikut berhenti dan berhenti masih kabur-kabur. Iya, kenapa Mizan harus kabur-kabur? tidak ada kendaraan saya, Oh, tidak tahu bawa motor dulu. Itu pada semester awal belum tahu. maksudnya izin kajiannya karena memang tidak ada motor begitu. Oke, Terus menghilang lah dulu sebentar, kembali ke posisi awal. siap gerak gitu. Langkah tegak. Baru Kembali ke posisi awal. Terus beberapa tahun kah? hmm? Oh, tahun berhentinya tahun dari kausnya gitu. Iya. Kan Terus beberapa tahun baru diajak lagi. nah, diajak lagi yang kedua kalinya, Masya Allah, luar biasa ya. Terus Diajak lagi. Terus di situ sudah mulai terbuka lah pikirannya. terbuka. Pikirannya terbuka tapi hanya untuk dunia saja gitu. Oh, oke. Kita harus lulus bisa aja, lulus kerja, dapat uang menikah. Udah, Iya, Masya Allah, tapi belum nikah ya? belum. Belum ada jodoh. Nggak ada jodoh, cuma belum ketemu. Iya, betul. Seiring berjalannya waktu, Sampailah kita isi. Sering berjalannya waktu, and then dan kajian gitu, ikut gitu. Terus pada satu titik ya sudah disita sekali nih. Sudah mulai apa ya, futur gitu, bukan futur sih, futur justru Fatur. sebenarnya. Fatur. Baru Futur. Tapi futurnya itu pas masuk rumah sakit gitu, bukan karena apa sih, kayak kajian itu disalahkan. Kenapa kau sakit? Karena kau sering keluar kajian gitu. jadi dimarah sama Keluar. orang tuanya. Jadi tidak usah sebenarnya gitu. Jadi seakan-akan Mizan tidak usah. sakit apa? Iya kak. Saya juga mah, Fitri juga mah. Tapi Mizan mahnya sudah agak ini ya. Kita doakan semoga Mizan sehat-sehat selalu. Amin. Nah, terus jadi Mizan beberapa kali masuk rumah sakit selama ini, kali. selama ikut kajian. Sering. Hampir tiap bulan. Hampir. Insya Allah, luar biasa. Jadi orang tuanya marah karena menganggap kalau Mizan itu sakit gara-gara selalu keluar ikut kajian gitu. Karena memang di satu sisi kuliah gitu. Kasih selesai studi, itu kan lumayan stres. Tambah lagi kajian keluar-keluar. Oke. Itu dan Wow. out, Oke. stres. Stres, asam lambung naik, sakit masuk. Oh gitu ya. Oke. Sempat futur ya. Saya sempat berpikir tahu saja dulu gitu, karena saya sakit kaki itu. Tapi pikir lagi gitu. Ya pemikirannya itu Allah tidak salah memilih pundak gitu, bekasih amanah gitu. Masya Jadi Allah. memang Ya sudah. pikirannya gitu. udah gitu aja. Habis itu seiring berjalannya waktu di sini sudah. Mama. Baru-baru. Iya. Apalagi perjuangan yang Mizan, berarti luar biasa ya perjuangan yang Mizan, dari sakit, sering masuk rumah sakit, mungkin ada masa-masa futur, tapi Mizan bilang Allah tidak salah memilih pundak untuk orang-orang yang berhijrah. Berarti kalau Allah sudah memilih kita, ya kita harus terus jalankan apa yang sudah Allah pilihkan kepada kita gitu. Berarti Allah mengamanahkan kita mampu untuk melewati masa-masa suram ini. Masa-masa yang indah di dalam proses hijrah. Oke, apalagi Mizan? Menurut Mizan, ih keren sekali ceritaku hijrah yang ini gitu. Mungkin apa begitu? Mungkin dalam hal pakaian, dan hal Dalam apa hal lagi? pakaian, kalau dibilang sangat drastis ya perubahannya itu, karena memang saya awalnya tidak pakai itu. Tidak pakai apa? Jarang pakai di kampus aja, pulang tidak. Oh, Kalau dibilang lebih tertutup adekku daripada saya. berarti pakai hijabnya di kampus. Di rumah Sekuler ya dia dulu. Iya, sekuler banget. Nah, terus. Kemana-mana ke pesta nggak pakai. Oh, itu masih kuliah. Berarti waktu ke pesta tidak pakai apa ini? Saya pakai. Oh, tidak menutup aurat. Saya pakai himar. Oke, terus. Udah gitu. Terus seiring berjalannya waktu, Jaya. Orang-orang kaget tuh. Nah,
lihat perubahan gitu. Tapi saya juga berubah, nggak langsung pakai ini gitu, pakai rok dulu gitu, pakai rok baru pakai kerudung lah sudah keluar walaupun masih tembus pandang. Terus belajar ternyata tidak, itu belum sesuai gitu, belum sesuai dengan aturannya Allah gitu. Belajar lagi, coba pakai gitu, pakai lagi, pakai gamis gitu di saat keluar gitu, dan orang lihat kenapa pakai gamis gitu, kamu mau kemana gitu, padahal cuma di rumah gitu, dan orang-orang heran gitu. Terus Kira masalah dites yang deh. iya, Apa gamis terus? Baru. permasalahannya tuh di kos kaki. Oh, kaos kaki. Oke, bagus nih ceritanya. Gimana Kos ceritanya? kaki kan di kampung ya, Oh, bantu kayak ada pesta kah atau ada tetangganya. itu kan kita gitu temani gitu. Dan itu pakai baju yang Syar'i. syar'i. Dan itu dilihat orang gitu, ini pada saat cuci piring pakai kaos kaki, itu yang stres mereka yang lihat. Oh iya, betul. Mau basah, kaos kakimu basah, astaga, coba buka dulu. Oh iya. Iya, coba buka dulu. Jadi orang yang lain ris ya, lihat kita pakaiannya seperti ini. Oke, terus Terus saya bilang, gak apa-apa, biar dia nanti dicuci. Nanti dicuci. Udah. Terus orang-orang lihat gitu, ini orang kan kalau baju piring ya orang angkat baju gitu, betul. gitu. Aku tidak. Jadi tapi sekarang sih sudah mulai apa ya, sudah mulai terbiasa gitu, orang-orang melihat gitu, pakaiannya seperti ini memang gitu. Oke, enggak itu. bisa sambil ngomong begini ya. Oke, Masya Allah. Jadi itu kisahnya Mizan di sini. Oke, luar kita doakan biasa. Mizan semoga istiqomah ya. Amin. Kalau Fitri, gimana kisah Fitri? Apakah juga kabur-kabur? Gimana sepenggal kisah hijrahnya Fitri? Semoga bisa memberikan pencerahan untuk alam semesta. Sudah bab itu, full itu. Oh iya. Oke, next tadi mati guys. Kalau Fitri kisahnya gimana? Ya begitu. Kayaknya ini kita kuat. Cerita dari awal hijrah. Saya awal hijrah itu Suaranya dibesarin dong kak. dari awal Atau begini suaranya. dari awal saya hijrah itu. Ini dari awal hijrah tuh di mana ya? Di dunia lah ya. Iya, kira-kira. maksudnya Hmm. awal hijrah. Awal hijrah itu, Fitri gimana? Diajak sama siapa? Pertama itu sebenarnya dari SMA. Oh, Masya Allah, udah lama ya, udah tua Fitri ya? Udah ikut kajian-kajian. Sempat juga ikut kajian waktu SMA, tapi tidak, cuman ikut saja, cuman karena diajak jadi ikut. Dan pas pas lulus, nah ini kakak yang satu ini konsisten sekali aja saya ikut kajian. Walaupun saya sudah lari-lari, sudah tidak mau ketemu dia, tidak mau, intinya kalau ada dia saya kabur. Tapi dia tetap konsisten, dia tetap sabar, dia tetap, malahan dia dukung terus dari kuliahku, dari apa tuh, dia masuk kuliah. Alhamdulillah teman-teman kampusku itu apa ya, bukan rajin, saya tidak tahu, saya ketemu mereka bingung sebenarnya kenapa saya ketemu mereka. Karena pas masuk di fakultas itu saya tidak punya teman. Kasihan. Saya tidak punya teman waktu itu, jadi saya ketemu mereka, bicara-bicara, terus ada pas apa sih Ormik. ospek ya, ospek pas ospek. Nah di situ ada pengenalan lembaga kan, lembaga. Nah salah satunya ada lembaga dakwah. Nah ya sudah, kebetulan teman-teman yang di sampingku ini mereka itu mau ikut itu lembaga dakwah itu, jadi saya teman-temanku ikut itu, jadi saya harus ikut juga karena saya mau kemana lagi, tidak ada temanku. Lembaga dakwah ya sudah diajak lah. Gimana?
diajaklah saya dan teman-temanku, itu teman baruku, dan ya sudah ikut. Tapi ada kakak yang pertama ajak itu selalu tarik saya ke itu, ikut ngaji dengan dia. Jadi saya bingung, ini kakak kenapa ajak terus. Baru saya maunya di sini sama temanku, tapi dia selalu apa ya, membimbing, apa sih namanya, Ngajak, membimbing. intinya dia selalu ada, dia selalu ada. Jadi ya sudah, saya lagi yang tarik temanku ini ke ikut kakak ini, kajian. Sudah, terus lanjut, kita ada berapa ya, 4 orang atau 3 orang ikut dia. Lihat situ. Nah, Baru? baru sudah lanjut, entah kenapa sibuk dengan tugas, sibuk dengan laporan. Kuliah. Karena di situ ada laporan, istirahat, pulangnya maghrib. Oh, maba ya, maba. Ya mau waktu maba. Jadi sudah, saya karena temanku sudah lari satu-satu, sudah fokus dengan kuliahnya. Saya bingung lagi dong karena tiada teman. Jadi ya sudah, saya berhenti. Tapi Berhenti ikut kajian. iya, berhenti ikut kajian lagi karena tiada teman. Karena di situ memang hanya apa ya, seperti kayak mau memenuhi panggilan. Cuman fit ke sini, oh iya, saya ke Iya. situ. Habis itu sudah selesai. Temanku selesai juga, saya juga selesai. Sudah lari, beberapa bulan kemudian diajak lagi. Saya tidak tahu kenapa saya mau lagi. Jadi dengan tanpa teman lagi di situ, tanpa teman. Tapi saya mau Sudah mandiri ya? sudah mandiri. Terserah teman mau kemana, terserah. Saya ikut di sini saja. Dan di situ di situ kayak dapat ada apa ya, kayak ada apa ada kayak ada uang, ada aliran apa begitu. Aliran listrik kali Iya, ya? ada aliran listrik. Betulan. Tidak, bukan Oh, listrik iya. betulan. Ya terus Ada Alilah hijab lagi. aliran. aliran listrik di situ. Jadi oh, ternyata maksudnya kakak ini saya ikut ini begini. Oh iya. Tidak, karena pikiranku kajian itu nanti otakku dicuci. Nanti saya Pakai rinso ya? Zerut. nanti saya sudah tidak bisa begini, nanti saya sudah pakai pakaian kayak dia, maksudnya pakaian syar'i yang sebelumnya tidak syar'i. Oh, ternyata kakak ini begini, ternyata tujuannya begini, ternyata memang dia itu maunya saya begini karena untuk kebaikanku, bukan untuk kebaikannya, apalagi untuk teman-temannya, tidak, tapi untuk saya sendiri sebenarnya. Jadi oke. Lanjut. Nah, soal pakaian syar'i itu masya Allah sekali. Gimana tuh? Baju prosesnya? cuci kering pakai. Oh masya Allah. Sejak kapan Fitri Istiqomah pakai gamis? Dari semester 3 semester 2. Sampai sekarang ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Tepuk tangan bisa. baru. Nah, saya mau cerita soal itu kok, pakaian syar'i itu. Di situ bajuku baru 1. Bayangkan itu Beli baru sendiri atau gimana? dikasih sama kakak itu. Oke. Saya ingat sekali warna ungu. Itu warna kesukaanku sekali, masya Allah. Jadi dia kasih baju warna ungu plus kerudung, kaos kaki, Lengkap ya? Lengkap, Oh, Masya lengkap. Allah, Dan luar itu biasa banget. baru itu. Ya Allah, saya itu pasrah karena baru 1 itu bajuku. Terus disuruh sama iniku harus pakai, tidak boleh tidak. Jadi saya itu
astagfirullahaladzim, saya ke kampus pakai baju ini terus, cuci kering pakai. Oke, 1 minggu saya pakai. Cuci pakai. Tapi pas Berarti cuma seminggu cuma pakai satu baju. Iya, serius. Seminggu pakai satu baju. Minggunya cuci kering pakai. Di situ Masya Allah. pas 1 minggu kemudian saya rasa, ya Allah, masa saya pakai baju ini lagi? Ya sudah, saya ganti bajuku. Saya pakai rok. Karena saya, ya Allah, saya pakai baju ini terus. Sudah, saya ganti rok. Terus ditanya pas ditanya kakak itu lagi. Ditanya kakak itu lagi, kenapa pakai rok? Karena saya cuma pakai baju itu terus, malu juga saya. Tidak. Intinya kakak itu kasih tahu, kamu mau dinilai manusia atau Allah? Gitu. Intinya begitulah. Jadi oh iya. Jadi saya pulang itu berpikir apa? Bukan ulat. Iya, Allah, ulat kecil. Baru berpikir. Iya sudahlah, ini sudah pilihanku. Dan tidak salah juga sih sebenarnya, terserah orang mau bilang Nilai saya apa? cuma pakai baju itu terus 1 minggu itu terus. Ya sudah, saya pakai itu dengan sebenarnya berat hati mau pakai itu terus. Tapi ya sudahlah, ini sudah yang saya pilih, ini karena perintah Allah, karena ini bukan untuk orang lain tapi untuk saya sendiri. Jadi saya juga sebenarnya Baru. cuci kering. Aduh, dia menangis juga. Insya Allah. Semoga bernilai pahala ya, Fis. Dia menangis finally. Aduh. Jadi seminggu, bayangkan teman-teman, seminggu jadi pakai baju itu terus ya. Kalau hujan gimana? Tidak ada hujan. Tidak dapat hujan. Masya Allah. Berarti pulang kampus langsung dicuci. Besok pakai lagi. Datang dicuci, besok dipakai lagi. Masya Allah, luar biasa ya perjuangan Fitri untuk mempertahankan keistiqomahannya dalam menggunakan hijab syar'i. Terus Orang-orang di rumah, tetangga, astagfirullahaladzim. biasanya dibilang apa? Apakah dibilang ibu-ibu? Ada yang bilang gitu deh? Ada. Bahkan ada yang bilang teroris. Astagfirullah, ya ada yang bilang teroris, ya Allah. Teroris. Padahal gamisnya unyu-unyu ya, dibilang teroris, guys. Terus berjalan waktu. Kena satu tangkap lagi. Sering berjalannya waktu. Alhamdulillah, saya tidak tahu rezeki dari mana. Yang jelas dari Allah. Itu ada saja yang kasih gamis. Masya Allah. Terus entahlah, saya tahu rezeki dari mana itu bisa beli gamis. Dan sampai hari ini alhamdulillah bisa lah untuk tidak cuci kering pakai lagi. Alhamdulillah. Kakak ini sama menangis. Oh, Masya Allah. Jadi kita baru tahu, misal saya tahu Apakah? Fitri pakai, berarti itu hanya waktunya seminggu ya, Fit? Atau mungkin Tidak, berbulan-bulan? Berbulan-bulan pakai satu baju itu? Tidak juga sih, 1 bulan kayaknya. Sebulan. Kalau misal ada kayak begitu juga, cuci pakai. Berarti pas Fitri punya satu itu terus dikasih lagi, gratis ya, Masya Allah. Jadi kita doakan ya orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan, mereka sangat luar biasa. Sampai mereka tarik-tarik terus kita gitu. Mau kita kabur juga kayak layangan putus gitu. Ditarik sampai kita ikut di jamaah ini, Masya Allah, luar biasa. Terus apa lagi, Fit? Kisahnya Fitri yang wow, bombastis. Apa lagi? Selain di hijab syar'inya yang perjuangannya luar biasa. Tapi itu di anu juga tuh, di mall tuh. Sampai itu baju sudah, ya Allah, sudah bukan warnanya. Masih ada bajunya sekarang. Sudah
saya hibahkan ke Oh, sepupuku. dibakar lagi, masya Allah. Oke. Terus apa lagi? Kisah apa lagi? Karena sekecil. Oh, so kecil. Berarti Fitri Kau yang besar. so besar sekarang. Baju begitu-begitu. So itulah, betul Mizan. Bagi Terus soal apa lagi Kak? apa lagi? I don't know. Your story yang menurut Fitri, masya Allah saya sudah melewati masa-masa yang kayak gini, yang krisis apakah terserah. Yang menurut Fitri awal itu baik banget di kehidupannya. Apa ya, banyak sekali. Soal istiqomah dalam ngaji sih. Terus kenapa itu? Iya. Itu Mizan turun sini Mizan. bukan dilarang sih. Oh, dari Lebih ke- dari keluarganya. Oh iya, pas ada momen, karena saya tidak ditahu ngaji ditahu, cuman apa sih ini, pas ada satu acara pernikahan itu pernikahan syar'i, laki-laki dan perempuan itu dipisah, dan apa ini, Dan orang tuanya kaget. orang tuanya kaget. Orang tua mula. Terus Orang tuaku kaget, dan kaget sekaget-kagetnya, karena mereka tidak menyangka saya di apa ya, di pihaknya ini orang, oh ya. di pihaknya kakak ini yang mengadakan pesta. Nah, di situ saya ditahu bahwa saya ngaji di sini. Maksudnya saya ikut kajian di begini. Apa ya? Semua keluargaku, semua tetanggaku itu tidak ada yang mendukung. Bahkan sempat orang tuaku sendiri sama menangis lagi saya. Sempat. Juga. Kenapa? Berapa menit ya? Maksudnya Fitri dimarah begitu? Sabar ya. Dia menangis lagi. Doakan Fitri ya. Oh, intinya orang tuanya Fitri tidak setuju gitu. Menangis dia. Terus sampai dilarang gitu, dilarang lagi sudah ikut begitu. Itu lama diusir. Astagfirullahaladzim. Peluk dia, peluk. Kalau orang ketawa saya sudah juga kakak, Oh, iya, tidak sudah. sanggup. Sudah juga. Oke ya, berarti ujiannya Fitri seperti itu ya, mungkin dari keluarganya, ujiannya dari keluarganya, dan kita pasti punya histori kisah hijrah yang berbeda-beda gitu. Dan berarti itu udah sampai di titik ini sudah terlewati, tapi setelah ini akan banyak masih banyak jalan terjal ke depannya gitu. Oke, saya pengen. Apakah kau masih mau berbicara? Tahu saya juga kak. Banyak sekali yang bikin sakit. Oh, masya Allah, nggak apa-apa. Oke. Kalau Mizan ada lagi yang mau disampaikan, lika-likunya yang bisa di-share ke siapa aja yang nonton? Kalau ada. Sudah ada pulang belum? Saya takutnya menangis. Astagfirullah. Oke, terakhir. Mizan dulu, Mizan. Mizan seorang sini biar kelihatan. Nah, kalau Mizan, apa yang membuat Mizan itu tetap bertahan gitu, tetap istiqomah, apa yang membuat Mizan kuat sekarang bisa melewati masa-masa
yang sebelumnya. Jadi Jadi habis cairanku. habis cairan dalam tubuh, jadi nggak seimbang pemikiran. Kenapa Mizan? Salah satunya itu tadi gitu, Allah tidak salah memilih bahu gitu. Jadi pada saat kita udah mundur aja gitu, atau berbalik arah, itu kayak Allah tidak salah memilih kau gitu. Allah tidak salah memilih bahumu untuk mengemban amanah ini gitu. Jadi memang sangat-sangat apa ya, melekat gitu. Memang tidak salah gitu, karena memang kau yang bisa sebenarnya. Cuman belum sadar saja ternyata bisa sebenarnya gitu. Ya, gitu sih. Karena ya Allah, Karena yakin saja sama janjinya Allah. Kenapa saya mau menangis terus? maju dikit dong biar kedengeran suaranya. Gimana? Yakin. Dan percaya sama janji Allah. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya juga. Jadi apapun sebenarnya yang datang, yang menghampiri, ya sudah, kerjakan saja, jalani. Walaupun dengan sudah babak belur, Masya Allah. tapi karena Allah sendiri yang bilang Dia akan menolong, jadi ya sudah, jalani saja, nanti Allah tolong. Yang penting ikhlasin saja dulu, jalani, syukuri, nikmati. Hadapi, syukuri hidupmu, gitu ya namanya. Terus Jadi ya sudah, apa ya, ya Allah. nanti abis ini dicebur ya, biar lebih segar gitu ya. Terus Itu saja Kak, yakin sama Allah, Dia akan menolong kita. oke, terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Mizan dan juga Fitri yang sudah menguras air mata pada siang hari ini. Jadi saya ya, bukan saya, itu ceritamu sendiri. Jadi poinnya yang membuat mereka dan juga saya tetap bertahan istiqomah itu adalah hanya karena Allah, begitu. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Mizan, ketika Allah memberi hidayah kepada kita berarti kita orang-orang pilihan gitu. Allah memberikan kepercayaan kepada Mizan sama Fitri, insya Allah sama saya juga, dan kita jaga kepercayaannya Allah. Semoga kita betul-betul menjadi khalifah di dunia ini yang betul-betul menjadi hamba Allah yang totalitas menjalankan seluruh syariatnya Allah secara sempurna. Jadi namanya kehidupan pasti ada asam, garam, manis, apa lagi ya? Dan nano-nano lainnya, dan justru ada pahit-pahitnya banyak sekali, karena surga itu akan diberikan oleh Allah, tentunya bukan dengan ujian yang biasa-biasa saja. Itu pasti ujiannya itu sangat besar sekali, sebagaimana yang terjadi sama orang-orang terdahulu gitu, seperti para nabi dan rasul, para tabiin, tabiin, mereka ujiannya sangat luar biasa. Bahkan sampai rasul dengan di kampungnya ibunya gitu, rasul dilempari begitu ya, tapi kan kita tidak merasakan hal seperti itu. Kita pernah nggak? Mungkin dilempar tai sapi, dilempar PC dan lain sebagainya sampai berdarah-darah gitu ya. Jadi ujian kita sebenarnya jika dibandingkan dengan Rasulullah dan juga para sahabat itu ibarat apa ya? Ibarat tai kuku, betul. Jadi sangat jauh berbeda. Tapi yang namanya kehidupan, ingat ujian itu akan selalu ada. Kalau tidak mau diuji, kita harus mati. Jadi ujian akan terus ada. Ya sekarang mungkin ekstremisme udah selesai ya. Jadi insya Allah akan melanjutkan kembali, dan ujian itu akan ada terus mungkin nanti pada saat menikah. Amin. Kamu coba amin. Jadi ujian yang baru. Oh iya benar, Ujian yang ujian baru yang lagi, ya Allah. Oke, jadi apapun nano-nanonya kisah hijrahnya kita, semoga kita tetap terus untuk
istiqomah insya Allah di jalan ini, dan semoga teman-teman yang nonton semoga deh bisa mendapatkan insight yang baru, Amin. bisa memberikan motivasi. Dan satu kalimat, Semangat. Mizan. Hidup itu pilihan, jadi pilihlah yang memang Satu kata ini banyak kalimat. Gak apa-apa. Tadi saya bilang kalimat itu kata. Kata. Oh, kata. Apa Mizan? apa ya, tidak ada. Dengan Pilihlah apa? Pilihlah yang memang pilihan yang mampu membuat kamu itu masuk surga gitu. Masya Allah. Jadi kita harus totalitas dalam menjalankan syariat Allah dan juga turut untuk memperjuangkan. Takbir, Allahu Akbar. Apa sih? Oke, sekian. Thank you. Ini adalah video no cut ala dibuat seadanya karena kita lagi ada di sini. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.